Atma, namaste. Saya Ivani Chandra. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat, dalam lindungan Tuhan, banyak rezekinya, dan selalu penuh dengan berkat. Teman-teman, hari ini kita akan bahas pentingnya tidur ya, teman-teman. Aku merasa bahwa banyak banget orang-orang yang mulai melupakan tidur secara cukup ya. Jadi gadang besok sudah bangun lagi, terutama mereka-mereka yang punya vitalitas tinggi, punya pekerjaan yang sangat banyak, sehingga kadang-kadang melupakan tidur. Padahal tidur adalah syarat untuk kita merasa tetap lebih bugar. Nah, kenapa sih kita harus mulai memperhatikan tidur kita? Aku akan langsung saja bahas ya, teman-teman. Kenapa tidur itu penting banget? Yang pertama adalah tidur memang memulihkan energi. Kalau misalnya kita kurang tidur, terutama bagi kalian-kalian yang mungkin sudah mulai berusia 30 tahun ke atas ya, itu akan merasa bahwa ketika kita bangun di pagi hari, yang mana sebelumnya kita memang kurang tidur, pasti kita tidak merasa fresh ya, bener nggak teman-teman? Karena aku mulai merasakan seperti itu kalau mengalami kurang tidur ya. Jadi badan mulai tetap merasa lemes, tetap merasa tidak bergairah. Kayak berasa sakit, tapi sebenarnya bukan sakit. Yang ada adalah kita memang kekurangan energi. Dan teman-teman kalau merelate dengan ilmu energi yang sudah sering saya sharing juga di video-video sebelumnya. Ketika kita merasa kurang energi, ujung-ujungnya apapun yang kita lakukan bisa-bisa gagal total. Maka dari itu tidur dimana memang sangat dibutuhkan itu untuk merecharge kembali energi kita pada saat kita bangun pagi ya guys. Yang kedua adalah menjaga kekebalan tubuh. Menjaga kekebalan tubuh terhadap penyakit yang mana bisa kita sebut sebagai imunitas tubuh. Ya, kita tahu bahwa ketika kita merasa kurang tidur, itu penyakit udah macam-macam karena memang saling bersinkronisasi ya. Jadi ada nih, walaupun tanpa pembuktian secara relate, banyak banget penyakit-penyakit yang ditimbulkan karena kurang tidur. Entah nanti mahnya keganggu lah, nanti levernya keganggu lah, jantungnya keganggu lah. Jadi intinya semua itu karena kita kurang tidur. Ketika kita kurang tidur, ada penyakit-penyakit yang masuk, bakteri atau virus yang masuk, ujung-ujungnya balik ke nomor satu tadi, karena kita nggak punya energi buat melawan, maka dari itu mudah sekali terkena penyakit. Dan makanya tidur itu sangat penting untuk menjaga kekebalan tubuh ya guys. Yang ketiga yang gak kalah penting, tidur sangat dibutuhkan untuk menjaga daya ingat ya. Kalau misalnya kita punya anak kecil yang saat ini sedang usia sekolah dan kita tidak memperhatikan tidurnya, kemudian dia kurang tidur atau tidak tidur siang, biasanya memorinya dalam mengingat pelajaran itu akan lebih rendah dibanding anak-anak yang memiliki tidur yang cukup atau istirahat yang cukup. Apalagi udah ditambah tidur siang, terus malamnya tidur dengan cukup sesuai dengan jam tidur yang diperlukan oleh masing-masing anak. Begitu juga kita orang dewasa. Ketika kita mengalami tidur yang kurang, otomatis nantinya daya ingat kita menjadi turun nih, memori kita menjadi turun. Seringkali kita menganggap bahwa ini karena masalah usia atau kita kok mengalami susah ingat gitu ya, tidak ingat yang kemarin-kemarin ya, lupa gitu ya. Padahal sebenarnya it's simple, kayak kita sebenarnya kurang tidur doang guys. Cuman ya memang karena kita sering bertumpuk-tumpuk, kita nggak ngerasain bahwa kita sebenarnya memorinya sudah berkurang, akhirnya ya kita biarin aja. Padahal ini sayang sekali karena sangat berpengaruh pada kinerja kita ya. Baik kinerja kita yang nanti kita masih butuhkan untuk pendidikan, untuk pekerjaan, maupun emang enak ya ngerasa bahwa selalu lupa ini dan itu. Kalau saya sih nggak suka, maka dari itu saya merasa bahwa tidur itu sangat penting guys. Yang keempat, mulai ngomongin penyakit nih. Kalau kita kurang tidur, penyakit yang sangat
relate ya kaitannya. Sebenarnya banyak banget penyakit yang disebabkan oleh kita kurang tidur, tapi nanti aku akan bahas di video-video selanjutnya. Lebih ke kalau kurang tidur yang langsung kayaknya itu berasa adalah gangguan pada jantung. Jadi kalau kita kurang tidur, biasanya keesokan harinya kita merasa lebih capek, lebih kurang energi. Teman-teman ngerasain nggak? Saya pernah merasakan beberapa kali kurang tidur dan besoknya itu bangun mesti tetap pagi dan merasa masih kayak butuh istirahat, kurang kurang apa ya, energinya kurang, masih berasa capek. Itu jantung juga akhirnya berdetak lebih cepat karena memiliki dia bekerja lebih cepat agar bisa menyeimbangkan tubuh kita yang capek. Ujung-ujungnya nanti ketika jantung bekerja lebih cepat, aliran darah juga akhirnya menjadi lebih cepat. Kalau aliran darah ini kerjanya lebih cepat, teman-teman tahu kan ya, kita tekanan darahnya jadinya tinggi. Jadi mengalir secara cepat itu namanya tekanan darah tinggi. Ujung-ujungnya orang-orang yang memiliki masalah dengan tidur atau tidur larut malam atau tidurnya kurang, akhirnya menderita penyakit jantung dan juga banyak yang menderita penyakit darah tinggi. Kalau kalian sekarang masih muda, merasa bahwa baik-baik aja dan tekanan darahku tetap normal loh, walaupun aku begadang, atau jantung aku biasa-biasa aja walaupun aku begadang, jangan salah ya teman-teman. Segala macam penyakit itu bakal kita panen di usia 40 tahun ke atas. Jadi lebih baik kalau kamu masih di bawah usia 40 tahun saat ini, kalian mendingan mulai memperhatikan kesehatan, terutama untuk masalah tidur. Tidur dulu deh kalau bisa. Kalau belum bisa, perhatikan yang lain-lain kayak makan, kayak harus olahraga yang mungkin lebih susah ya untuk kita ketemu waktunya, mengatur jadwalnya. Tidur aja dulu supaya lebih cukup. Nah, tadi saya bilang ya, ini yang kelima, bahwa kalau misalnya kita bisa menjaga tidur saja, kan ada tidur, nantinya ada menjaga pola makan, ada juga olahraga ya, ini semua saling terkait untuk menjaga kesehatan kita nih. Nah, kalau misalnya kita kurang tidur, ini juga sangat mengganggu metabolisme tubuh. Ujung-ujungnya tubuh yang harus mengontrol makan, itu biasanya kalau kita kurang tidur, salah satu metabolisme di dalam tubuh ini merangsang nafsu makan menjadi lebih tinggi. Karena kan kita capek ya, jadi tubuh tuh merangsang nafsu makannya lebih tinggi ketika kita dalam keadaan lelah, karena memperbaiki sistem-sistem di dalam tubuh. Kalau misalnya tidurnya kurang, oke, aku lebih diatur ke arah supaya makannya lebih banyak. Ketika itu sudah muncul dan seseorang kurang tidur lalu nafsu makannya meningkat, biasanya orang cenderung nggak bisa menjaga makannya ya. Kalau misalnya nafsu makannya meningkat terus yang dia makan adalah buah-buahan, yang dia makan adalah sayur-sayuran, masih mending ya guys. Tetapi kalau nafsu makannya meningkat lalu yang dikepinginin juga makanan yang sangat mengandung gula, mengandung lemak, makanan-makanan junk food, wah jadilah akhirnya malahan kurang tidur ini dampaknya jadi kemana-mana ya. Padahal sebenarnya hanya sekedar kurang tidur doang, tapi akhirnya menjadilah seseorang rentan akan obesitas karena nafsu makannya meningkat. Teman-teman, yang keenam adalah kalau kita cukup tidur, kita akan mempunyai kesehatan mental yang lebih baik. Hal ini kayaknya nggak saling berhubungan, tetapi ternyata saling berhubungan. Jadi ketika kita merasa kalau kita lagi kurang tidur, terus pasti hati kita akan menjadi lebih melo, lebih anxiety, lebih merasa khawatir, lebih merasa dunia tidak adil, lebih merasa gampang sedih, lebih merasa moody gitu, karena memang tubuhnya juga lagi lelah, capek. Jadi cepat marah ketika misalnya mendapat pekerjaan yang banyak di kantor atau merespon sesuatu masalah. Karena kita capek, biasanya kita akan kayak tubuhnya itu sinkronise-nya seperti itu. Capek banget nih, kok hidup susah banget nih. Padahal sebenarnya memang lebih lagi capek fisik, ujung-ujungnya larilah ke capek mental karena memang sebenarnya kita kurang tidur. Maka dari itu guys, agar kita juga nih, kita sebelum mikirin yang lain-lain yang mental
mental health yang susah-susah ya, terutama ya, kita sebenarnya bisa nih jagain dari sisi fisik supaya kita nggak terlalu anxiety, nggak kekhawatiran. Jaga deh pola tidur kalian. Jaga pola tidur kalian supaya kalian tetap tidur secara cukup, minimal 8 jam per hari. Kalau misalnya sangat-sangat tidak memungkinkan kalian untuk tidur 8 jam per hari, minimal jangan sampai kurang dari 6 jam per hari atau 7 jam ya. Itu adalah angka yang masih bisa ditolerir. 7 jam dalam satu hari kalian tidur. Aturlah bagaimana kalian bisa tidur 7 jam sehari dan bikinlah ritual tidur itu yang nikmat. Saya sering berpikir bahwa kalau saya tidur cepat saya nggak bisa berproduksi ya teman-teman ya, tetapi pikiran saya itu salah karena ketika saya merasa lelah, jadi gini, oke lah, saya tidur hanya 5 jam per hari. Selebihnya saya malam itu saya ambil untuk saya bisa olahraga, saya bisa untuk lebih banyak melakukan journaling segala macam. Saya nafsu sekali untuk melakukan hal itu sehingga mengabaikan waktu tidur. Lalu ketika saya mengalami satu momen di mana kayak tubuh kan perlu reset ya, tiba-tiba tubuh saya reset, tubuh saya mengatakan oke, gue capek banget, aku lelah banget, akhirnya saya kayak capek dalam seminggu itu justru nggak ngapa-ngapain. Nah sebenarnya kan sama aja, bagaimana kalau tadi awalnya itu kita sudah mereset 8 jam per hari, kan kita nggak perlu mereset tubuh sampai harus istirahat seminggu. Nah mungkin itu pengalaman saya sehingga bisa menjadi masukan buat teman-teman semua. Jadi untuk mendapatkan gaya hidup yang seimbang ya teman-teman ya, kita harus mulai dulu dalam melatih supaya kita tidur yang cukup deh. Usahain tidur cukup, karena jangan sayang atau buang-buang waktu. Kita umur panjang pun sebetulnya dari tidur yang cukup. Ketika kita tidur kurang atau istirahat kita kurang, itu juga akan memperpendek umur. Jadi sama aja, bukan berarti kalau kita tidur lebih malam lalu waktu produktif kita akan bertambah. No, melainkan memang umur kita yang akan berkurang dengan munculnya berbagai macam penyakit ya teman-teman ya. Mungkin itu sharing dari aku supaya teman-teman bisa mulai bareng-bareng kita memperbaiki diri. Selain mental health, kita juga memperbaiki dari sisi fisik, terutama dari sisi just simple as berikanlah tubuh kita istirahat yang cukup. Berikanlah reward kepada tubuh kita untuk dapat tidur dengan cukup, tidur dengan enak ya teman-teman. Oke, thank you very much for watching. I love you all. Bye bye. Atma, namaste.